untuk hari ini. Terima kasih untuk damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan beri bagi kami, ada di hadirat-Mu. Kami siap hati untuk makan firman Tuhan. Terima firman Tuhan, mendengar, makan firman. Dalam nama Yesus, perkenanan Tuhan menyertai hamba-Mu, menjadi orangnya Tuhan yang menyampaikan isi hati Bapa. Dalam nama Yesus kami terima firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Selamat ketemu kembali. Salam kerajaan sorga. Saya rindu sekali saudara-saudara, kita sering bertemu tetapi kita hanya diberi kesempatan untuk waktu-waktu tertentu, hari Rabu, Sabtu, dan hari Minggu seperti pagi hari ini. Nanti standby pemain musik di tempat, kita akan bernyanyi beberapa lagu selama saya menyampaikan firman. Seperti ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Ku taruh harapan. Ya, haleluya. Coba nada F. Ku taruh harapanku padamu, Yesusku, hidupku di tangan-Mu. Ku taruh harapanku padamu, Yesusku, hidupku di tangan-Mu. Sekali lagi, ku taruh harapanku. Haleluya. Ku taruh harapanku padamu, hidupku di tangan-Mu. Haleluya. Pada hari ini saya ingin berbagi dengan sebuah judul yang sudah saya siapkan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita berada dalam lembah kekelaman? Mengapa Tuhan yang maha baik itu mengizinkan saya, mengizinkan saudara, mengizinkan gereja, mengizinkan kita semua berada dalam lembah kekelaman? Mengizinkan berada, saya jelaskan sebentar karena ada kata yang perlu kita mengerti di dalam berada dalam lembah kekelaman. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hari jemaat yang di rumah, saudara-saudara, kemarin khotbah saya belum selesai, tapi kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, sambil berdiri kita baca secara bersama-sama ayat-ayat ini. Sudah dapat? Haleluya. Haleluya. Mazmur 23 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya minta jemaat semuanya di rumah membaca sekali lagi dengan suara yang keras ayat yang keempat. Ayat 4, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekali saya berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan kita lembah kekelaman? Ya, lembah kekelaman ini, kalau dilihat dalam versi King James, lembah kekelaman adalah the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut, ya. Lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Bayang maut artinya kita dibayang-bayangi oleh kematian, oleh maut, oleh neraka dan lain-lain. Jadi kita berada di bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Dan saya perhatikan saudara-saudara, disinilah tempat di mana kita harus memahami Tuhan, kita memahami siapa Tuhan kita, dan kita mengetahui apa-apa yang menjadi kehendaknya ketika kita berada di lembah kekelaman. Sebentar saya akan jelaskan berada dalam lembah kekelaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lembah kekelaman kalau versi orang Israel itu adalah padang gurun, perjalanan padang gurun. Kalau versi perjanjian baru itu adalah proses pembentukan, proses pendidikan. Jadi lembah kekelaman, lembah baka, bayang-bayang maut, lembah baka dalam versi perjanjian baru. Ini adalah proses pembentukan di mana emas didapat atau ditemukan di tempat-tempat yang masih bercampur dengan besi, tembaga, dan unsur-unsur yang lain. Tetapi ketika masuk dalam proses pembentukan, emas yang masih bercampur itu dibersihkan, disendirikan, to be separate, dipisahkan, kemudian diambil, dan nilai dari emas itu sudah betul-betul emas tanpa campuran. Kemudian emas itu dibakar lagi, dan pada pembakaran ini bukan untuk memisahkan unsur-unsur yang lain yang bahasa Alkitab bilang sangat dipisahkan. Tapi setelah pembakaran, proses berikut adalah peningkatan tingkat kualitas mutu, karat, ya. Dari emas itu bertambah. Jadi emas yang biasa dari 18 karat, emas yang 22 karat, sampai emas yang 24 karat. Dari 24 dia punya level 24 logam mulia, 22 ke bawah 18 karat sampai emas yang bakarat. Jadi emas yang masih bakarat akan dibersihkan lewat proses pembentukan, pendidikan, apa yang namanya sekolah padang gurun atau lembah kekelaman. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang baik, ya. Amen. God is good, amen. Ya. God is good, amen. Amen. God is good all the time. Tidak hanya sewaktu-waktu dia baik. Tidak hanya musim tertentu dia baik. God is good all the time. Jadi setiap saat dia baik. Tetapi kebaikan Tuhan kita tidak boleh lihat dari sudut pandang satu saja. Seorang dokter yang membedah, yang membelah tumor atau apapun yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau lihat dari kacamata sakit, ini orang ini jahat. Masa dia membelah kita. Ini orang ini melukai kita. Tetapi kalau lihat dari tujuan,
maka kita akan tahu operasi para medis itu demi kebaikan kita. Walaupun tidak semua harus dioperasi ya. Saya percaya saudara-saudara, ada maksud Tuhan di balik izinnya Dia ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, berada di dalam sekolah padang gurun, dalam proses pembentukan. Tidak selamanya emas ada di api. Amin. Amin. Tidak selamanya emas ada di api. Kapan mau dipakai sebagai anting-anting kalau di api terus? Kapan mau dipakai sebagai gelang kalung? Kapan mau digunakan sebagai hiasan kalau di api terus? Kasihan. Ada waktu, saudara-saudara. Ada orang punya kalimat tempo dulu, tak selamanya mendung itu kelabu. Nah, tak selamanya saudara-saudara, yang suram itu selalu suram dari sudut pandang. Ya, from inside of the Lord. Jadi dari wawasan Tuhan, perspektif of the Lord. Jadi sudut pandangnya Tuhan. Tak selalu yang kita lihat kesusahan itu adalah kesusahan. Tak selalu yang kita namakan penderitaan adalah penderitaan. Saudara-saudara, justru karena inilah kita perlu tingkatkan tingkat pemahaman kita. Dua kelompok manusia sekarang ketika berhadapan dengan musim ini, kelompok yang akan salah paham, tetapi ada kelompok yang akan makin memahami, makin mengerti siapa Tuhan yang dia layani, siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang pemilik hidup kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita tidak akan salah paham dengan musim ini. Amin. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita tidak akan kecewa dengan situasi ini. Amin. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang kita, ketika kita kehilangan job, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita dirumahkan, ya puji Tuhan kalau masih dirumahkan. Kalau kita dijalankan, maksudnya ditinggalkan di jalan, masih lebih baik kita dirumahkan. Nah, ada ketika saat kita tidak memahami, mengapa rencana saya gagal tahun ini Tuhan? Mengapa saya punya planning ini berantakan semuanya? Mengapa saya punya cita-cita ini tak ada tanda-tanda matahari mau terbit darinya? Mengapa saya punya rencana-rencana ini buyar semuanya? Saya percaya setiap penundaan ada maksud Tuhan. Amin. Setiap penundaan ada rencana Tuhan. Nah, saya ingin jelaskan di Mazmur 23 ayat yang keempat itu, kita berada dalam lembah kekelaman. Pertanyaan saya, saudara-saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini harus kita perhatikan, berbeda kita berjalan dalam lembah kekelaman dengan berada dalam lembah kekelaman. Kalau berada, stay, artinya kita akan tinggal seterusnya di situ. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang punya perspektif cara pandang Tuhan, ketika dia berada dalam lembah kekelaman, ia tahu ia tidak akan tetap continue di situ. Tetapi ia satu saat akan tidak lagi berada di situ. Ya. Sabar saja saudara-saudara, ya. Yang namanya virus ini saya sudah komitmen dari awal tidak pernah menyebut nama si barang itu ya, si Korontut itu. Kenapa? Karena fokus saya dan fokus saudara adalah Tuhan. Amin. Fokus kita adalah Tuhan. Tuhan mengizinkan. Tidak ada sesuatu rambut pun jatuh gugur tidak atas izin Tuhan, tidak bisa. Betul. Jadi kalau ada sesuatu kalau terjadi itu atas kehendak Tuhan ada dua ya. Kehendak Tuhan yang pertama absolutely ya. Kehendak yang absolut dan kehendak yang permisif. Kehendak yang permisif termasuk kejahatan Tuhan masih izinkan karena ada waktu mereka akan dikumpul seperti lalang. Dan kemudian ada benih, ada virus atau apapun, kalau bukan kehendak Allah yang permisif itu mengizinkan, tidak ada satu virus yang bisa beroperasi. Tidak ada, saudara-saudara. Katakan amin. Amin. Allah itu the causa prima, penyebab dari segala sesuatu, tetapi dia tidak dapat dikatakan penyebab dari kejahatan. Dia tidak menjadi penyebab dari kesulitan kita. Ia bukan penyebab dari penderitaan kita. Ia bukan penyebab dari penyakit kita. Sekali lagi saudara, jangan pernah percaya kalau ada orang ajar penyakit itu dari Tuhan. Penyakit tidak pernah datang dari Tuhan. Penyakit datang oleh karena kesalahan sistem, kesalahan perilaku, kesalahan keadaan, atau yang namanya atas peran daripada iblis, atau karena errornya kita. Jadi penyakit tidak pernah datang dari Tuhan.
Ya. Penyakit adalah bukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi saudara jangan bersyukur dan menikmati saya sakit ini adalah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Allah kita mengendaki kita roh, jiwa, tubuh sehat-sehat. Amin. Amin. Ini adalah pendapat yang alkitabiah. Roh, jiwa, tubuh kita sehat-sehat. Nah, selanjutnya saudara-saudara lihat dalam ayat yang keempat, pasal 23. Ya, kita kembali ke musik. Main nada G atau A. Ayat itu bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan. Terjemahan King James mencatat di sana, though I walk through, sekalipun aku berjalan. Berjalan di sini, walk through artinya berjalan melalui. Berjalan melalui artinya kita tidak berjalan atau tidak berada untuk tinggal dalam lembah kekelaman. Allah tidak menetapkan kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Amin. Allah tidak menetapkan Israel untuk tinggal di padang gurun. Ya. Allah tidak menetapkan kita untuk tinggal dalam proses penderitaan terus-menerus. Ya. Dan Allah menetapkan kita untuk tiba pada tujuan dan agenda-agendanya Tuhan. Amin. Allah menetapkan kita untuk tidak tinggal. Jadi kata walk through, jalan melewati, jalan melalui, jalan kemudian nantinya meninggalkan tempat itu. Ini harus kita pahami. Tak selamanya kita di situ, saudara-saudara ya. Tak selamanya. Memang selalu gelap sebelum fajar. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita bersikap semasa kekelaman itu, itulah yang menjadi poin yang harus kita renungkan pagi hari ini. Renungkan baik-baik, Allah tidak pernah salah. Amin. Amin. Yesus tidak pernah salah. Ya. Haleluya. Coba nada apa itu? F. Yesus tidak pernah salah. Yes. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Ya, Yesus tidak pernah salah. Bapa tidak pernah salah. Amin. Bapa tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Amin. Amin. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin. Saudara sedang menyanyi lagu ini di orang mati. Sekarang nyanyi saudara untuk hidup saudara. Yes. Yesus tidak pernah salah. Amin. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kita tinggal di lembah kekelaman. Ya. Tuhan menghendaki kita berjalan, walk Amin. through. Masih ingat kalau di tempat makanan fast food yang namanya drive thru, ya, drive thru artinya saudara berbelanja makanan dilarang tinggal di situ karena ada orang di belakang. Dilarang stay di situ, saudara harus go. Saudara harus go on, lanjut. Haleluya. Amin. Saya percaya musim ini akan berakhir. Amin. Musim pandemik ini akan berakhir. Yes. Tuhan tidak ingin Ya. kami kita stay di musim ini. Ya. Haleluya. Walaupun musim ini tetap ada,
Tapi oleh karena Tuhan kita akan terus berjalan. Amin. Kita akan terus go. Haleluya. Haleluya. Kita tidak ditetapkan untuk tinggal Yes. dalam kemalangan, keburukan, penderitaan, dan kesusahan untuk terus-menerus. Cukup sudah ya. Amen. Cukup sudah beban dan dosa. Cukup sudah noda. Cukup sudah kesalahan. Ada waktu sekarang kita bergerak ya. Walk through. Kita bergerak maju. Bergerak melewati proses-proses ini. Haleluya. Saya pesan saudara-saudara, jangan pernah ada jemaat yang kecewa dengan apapun. Karena kalau saudara kecewa, berarti saudara telah menempatkan diri untuk melihat masalah dari sudut pandang dirimu sendiri. Engkau menempatkan dirimu melihat masalah dari keterbatasan otakmu yang serba sempit itu. Kalau engkau kecewa dengan keadaan, jangan pernah kecewa dengan istrimu, jangan pernah kecewa dengan suamimu, jangan pernah kecewa dengan anakmu, jangan pernah kecewa dengan orang tuamu, jangan pernah kecewa dengan apa yang sedang terjadi. Karena bisa saja hal-hal yang mengecewakan itu adalah lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah the first step untuk kita bisa naik level. Kita punya langkah awal. Kita bisa naik lebih tinggi. Kita naik terbang lebih tinggi. Amin. Badai bagi Raja Wali adalah momen untuk dia lebih terbang tinggi, mengembangkan sayapnya. Dia terbang tinggi. Badai ada di bawah, Raja Wali ada di atas. Haleluya. Dan ayam kampung ada di darat. Tetapi Raja Wali ada naik terbang. Saya ingin saudara kita menjadi Raja Wali yang naik terbang, melewati lembah kelam. Tidak akan pernah membuat kita stres. Yes. Melewati lembah kekelaman, apakah dalam bentuk kekurangan secara ekonomi, atau karena kita sedang diganggu oleh sesuatu kesehatan yang terganggu, atau oleh karena tidak damainya hati kita di rumah tangga. Itu bukan alasan untuk kita berhenti. Itu bukan alasan untuk kita stagnan. Itu bukan alasan untuk kita menyerah, kita give up. Selagi masih ada hari ini, apapun yang telah terjadi hari kemarin, selagi masih ada hari ini, masih ada harapan. Haleluya. Amen. Masih ada peluang. Saudara bangkit, karena Tuhan tidak menghendaki kita ada terus di lembah kekelaman. Saya ingin saudara-saudara melihat yang pertama, alasan Tuhan mengapa kita ada dalam lembah kekelaman. Oh haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dalam Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Ayat yang ke-34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalimat yang terakhir berbunyi apa? Supaya kamu tahu rasanya. Kamu tahu rasanya kalau aku menyembunyikan diri daripada. Ya, betul. Supaya kamu boleh tahu rasanya. Saudara-saudara, orang yang selalu diberkati, selalu sukses, selalu dijawab doanya, selalu mulus jalannya. Kadang-kadang saudara-saudara karena sudah terbiasa diberkati, sudah terbiasa dibuka-bukakan jalan, sudah terbiasa dengan mujizat. Orang Israel, saudara, mohon maaf untuk orang Israel. Ya saudara-saudara, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Diulang berkali-kali. Bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuknya bukan tanpa alasan. Mereka melihat 10 tula di Mesir. Ya. Mereka melihat laut Kolsum terbelah. Mereka melihat batu dipukul mengeluarkan air. Mereka melihat mana turun dari sorga. Mereka melihat burung puyuh 60 km firkan jatuh di perkemahan mereka dengan tebal 2 hasta. Ya, 2 hasta. Saudara-saudara, itu 90 cm. Ya, ini merupakan pengalaman. Mereka lihat Korah, Datan, dan Abiram terbelah bumi dan ditelan hidup-hidup. Ya, saya saudara-saudara memberitahu ini karena
Tuhan bukan tanpa alasan mengatakan bangsa Israel tegar tengkuk. Ya. Kenapa? Mereka melihat Tuhan mengalahkan orang Amalek. Mereka melihat mujizat. Mereka melihat banyak hal besar terjadi. Saudara-saudara, tetapi mereka masih tetap mengeraskan sampai Tuhan ngomong. Haleluya. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Ada pencobaan yang datang karena kita sudah jaga hidup seperti Ayub. Tapi ada pencobaan yang datang karena kita error. Ada pencobaan datang karena saya salah. Saya sadar, saudara, kalau Tuhan bentuk antara dua. Saya sudah jaga hidup saya saleh, sudah jaga hidup benar. Masih ada Tuhan izinkan padang belantara. Tapi ada waktu karena saya error, Tuhan izinkan proses. Ya. Haleluya. 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 Jadi jangan ada jemaat yang bertanya, kenapa Tuhan kita setia ibadah? Kenapa Tuhan kita setia berkorban? Kenapa saya sudah setia membawa milik Tuhan? Saya sudah setia melayani. Saya sudah setia doa. Sudah setia baca firman. Sudah setia mengampuni. Sudah setia, banyak yang kau sudah setia. Dan engkau masih tetap diuji. Dalam arti diizinkan pencobaan. Maka saudara harus lihat itu dari sisi berarti saudara punya hidup akan dipromosi. Ya. Saudara punya hidup akan diangkat. Haleluya. Amin. Tapi kalau saudara sadar, saudara alami sesuatu karena ada kesalahan, itu bukan akan dipromosi. Itu namanya recycle, ya. Didaur ulang, dibentuk ulang, ya. Dibentuk kembali. Nah, pencobaan, saudara, ada waktu Tuhan izinkan supaya kalimat terakhir. Ayo semua baca. Tulis saudara kalimat terakhir. Saudara komen di komentar saudara di ayat terakhir, bagian terakhir, supaya apa? 1, 2, 3. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ulang 1 kali lagi. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Karena kita banyak mengalami pembelaan Tuhan. Ya. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, mungkin saudara, saya juga pernah mengalami, selalu dapat berkat, selalu dijawab doa, selalu dapat pembelaan, selalu dapat pertolongan. Jadi Tuhan dianggap biasa. Ya. Tuhan dianggap, Tuhan kan teman kita. Ya kan? Tuhan tuh maklum. Tuhan kan maha kasih. Iya, jangan lupa Tuhan yang maha kasih adalah Allah yang bisa murka. Ya. Allah yang penuh dengan belas kasihan seperti air yang mengalir menyejukkan hati kita. Itu adalah sisi Allah yang lain. Ada sisi Allah yang satu, Allah adalah api yang menghanguskan. Dua sisi harus dilihat, saudara-saudara. Saya melihat bahwa dengan makin akrabnya orang, rasa hormat itu kadang turun. Betul. Dengan makin akrabnya hubungan, kadang-kadang orang lupa rasa hormat tidak boleh berkurang walaupun kita sudah sangat akrab. Ya. Betul ya? Ya, betul. Saya aplikasikan pada hubungan orang yang pacaran. Kalau lagi pacaran, saudara, sampai mau bunyi malu sekali. Kita mesti dan lain-lain. Maaf saudara bagi yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, sudah bertahun-tahun, maaf, buang angin pun baku lawan keras, satu bluetooth. Jadi rasa hormat menurun. Betul. Kalau kita selalu diberkati saja, selalu mendapat jawaban doa saja, selalu Tuhan bela saja, tanpa ada proses, maka saya berpikir rasa hormat itu akan mengalami apa yang namanya dekadensi, penurunan nilai, akan mengalami reduksi atau kata lingkungan hidup erosi. Saudara-saudara, ayat itu sangat jelas dan saya mendapat berkat dari ayat itu supaya engkau tahu kalau aku biarkan. Iya, betul. Supaya lagi kamu tahu bagaimana rasanya, tuh kata. Bagaimana rasanya, haleluya. Bagaimana rasanya kalau aku absen dari hidupmu. Supaya kamu juga tahu bagaimana rasanya kalau aku menarik diri. Supaya kamu juga tahu rasanya bagaimana kalau aku berpeluk dada. Supaya juga kamu tahu di zaman Imam Eli, supaya kamu tahu rasanya ketika aku tidak ngomong lagi. Sehingga pelayanan masih jalan. Imam Eli masih imam. Saudara Hofni dan Pinehas yang sudah tidak akurat lagi. Pelayanan rutin masih jalan. Tapi tabut Tuhan sudah tidak ada kuasa lagi. Orang Filistin bisa merebut tabut Tuhan. Bayangkan itu.
Jadi supaya kita tahu, ini poin yang sederhana tapi mungkin belum pernah saya dengar, belum pernah kita dengar, karena hari ini pun saya terima berkat sendiri dari ayat ini. Supaya kamu tahu rasanya. Oh, bahasa memang agak kasar ini saudara. Karena rasa dulu Karena rasa dulu kalau selama ini kita tolong-tolong, selama ini kita berkati-berkati, kok mana anggap biasa ya. Selama ini kamu anggap ini Tuhan itu, maaf ya, kamu anggap itu Tuhan batang pisang ya. Kenapa? Sepertinya Tuhan selalu baik, Tuhan selalu mengasihi kita. Ya, Tuhan punya karakter kebaikan tidak pernah merosot. Amin. Amin. Tuhan punya kebaikan tidak pernah berkurang. Tak lekang oleh matahari, tak legam oleh sinar, oleh hujan, tak lapuk oleh apapun. Tetapi saudara-saudara, ada waktu Tuhan membawa kita di lembah kekelaman. Hanya untuk satu poin ini saja dulu kita paham hari ini, supaya engkau belajar tahu, belajar rasa. Ya. Orang Manado bilang apa ya? Rasa akang dulu. Ya, rasa akang dulu alam. Oh, haleluya. Rasa akang dulu, Dina. Rasa akang dulu, ya. Kalau Tuhan menarik diri, Desi, Ya, Mia, betul. kalau Tuhan menarik diri dari kamu, Max, kau dirasa dulu, DP rasa gimana? Yes. Supaya kita nanti pada level tertentu selesai lembah kekelaman ini. Ternyata kita bisa ngomong, ternyata ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa andalkan kuat kita saja. Coba kita tes dengan nada G. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi sebab ku tak dapat jalan sendiri. Coba yang tahu ayat 1. Melewati lembah Melewati lembah duka. supaya kita tahu rasanya kalau jalan sendiri. Supaya kita tahu rasanya kalau hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebelumnya telah berkali-kali menolong. Karena Tuhan telah berkali-kali tunjukkan kuasanya, tunjukkan kekuatannya. Coba cari di YouTube atau di internet ayat satunya, ya lupa. Saya ingin saudara saya dan saudara jemaat pahami betapa Tuhan itu selalu melibatkan diri. Kita sehat karena Tuhan. Amin. Kita ada punya kantor, punya pekerjaan karena Tuhan. Yes. Kita punya job karena Tuhan. Yes. Kita punya gaji karena Tuhan. Amin. Kita punya skill karena Tuhan. Haleluya. Kita punya kesehatan karena Tuhan. Yes. Kita punya nama baik karena Tuhan. Amin. Kita punya fasilitas karena Tuhan. Kita punya talenta karena Tuhan. Ya. Tapi oleh karena kita rasa itu sudah otomatis ada pada kita, sudah otomatis, sudah bertahun-tahun tidak berubah. Yes. Kita lupa dari siapa semua itu. Kita lupa siapa. Haleluya. Bahkan kita lupa dari lubang batu mana kita diambil, diangkat. Oh, haleluya. Kita lupa dari lumpur mana sebelumnya kita. Kita lupa kita siapa. Kita adalah anak terlantar yang diangkat oleh Tuhan jadi anak kerajaan Allah. Amin. Kita adalah anak-anak terbuang tadinya. Kita diangkat dan dipromosi oleh Tuhan. Haleluya. Tapi saking fasilitas begitu melimpah, kadang-kadang orang mulai lupa. Tuhan izinkan ada waktu anak-anak tinggal di luar rumah, supaya anak-anak tahu kalau di luar rumah tidak sebebas ada di rumah. Mau makan selalu ada, mau mandi ada tempatnya, mau tidur ada tempatnya. Di jalan raya sana semua hukum rimba yang berlaku, dan orang mulai sadar. Saudara masih ingat ada seorang anak yang bilang, di rumah bapakku banyak makanan, Ya. di rumah bapakku melimpah-limpah makanan. Haleluya. Di sini aku kekurangan. Sampai saya mau makan ini ampas
makanan bokeh yang hendak diizinkan. Amin. Betapa pentingnya Tuhan mengizinkan anak terhilang itu tahu bahwa ternyata jauh dari Tuhan itu problem. Ya, betul. Jauh dari Tuhan itu masalah. Allah mengizinkan masalah. Saudara-saudara, sampai kita sadar satu poin. Ya. Without Jesus, we are nothing. Sudah ditemukan? Ya, oke kita. Ya, lagunya. Ku tak dapat jalan sendiri. Nanti kembali ke ayat 1 ya. Sebutkan teks. Ya. Tolong padaku, Jesus, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ayat 1. Melewati lembah duka sepi, jalanku gelap dan ngeri, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan Haleluya. Tuhan, tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ayat 2, tiada orang yang menolong aku. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih, sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lagi ku tak dapat jalan. Yes, ku tak dapat jalan sendiri. Sadari hal ini, saudara-saudara. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, haleluya. Satu poin yang sangat membuat saya bergairah, Oh, haleluya. bahwa ketika saya berada di lembah kekelaman, saya tidak akan tinggal di sana, Amin. tapi saya akan walk through. Ketika apa? Ketika saya paham ternyata Tuhan izinkan saya ada di sana, supaya kita yang terbiasa seperti domba yang digiring ke tempat rumput yang hijau, kita selalu merasakan air yang tenang, kita selalu mendapatkan makanan pada waktunya, kita selalu mendapatkan berkat ketika kita minta, kita selalu sehat waktu kita berdoa. Tetapi ada waktu Tuhan bawa. Poin ini saudara-saudara penting sekali, supaya kita diizinkan Tuhan
mengetahui rasanya kalau Tuhan menarik diri dari kita. Oh, haleluya. Masih ingat Yesus ketika di kayu salib, dia bilang begini, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara teori teologia, Bapa dan Yesus tidak pernah berpisah. Bapa dan Yesus adalah satu. Waktu Yesus ngomong Eli, Eli lama sabachthani, itu tandanya ada sesuatu antara Bapa dan Yesus, yaitu semua dosa ditanggungkan padanya. Semua dosa kita dilemparkan ke wajah Yesus, sehingga Bapa memalingkan wajahnya. Rasanya tuh waktu Bapa memalingkan wajah itu pernah Yesus alami. Ketika Bapa memalingkan wajah, baru kita tahu kita ini tanpa Dia kita tidak bisa apa. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Jadi saya, saudara-saudara, kalau lihat dari sudut pandang ini, Tuhan ampuni saya, ampuni kami. Kami merasa sudah stabil, kami merasa sudah safe, kami merasa sudah aman, kami ada di zona nyaman, semua berjalan seperti sedia kala, semua berjalan seperti yang diharapkan, semua berjalan seperti yang direncanakan. Tapi ada waktu Tuhan izinkan, apa yang engkau rencanakan berubah, apa yang kau rencanakan gagal bahkan, apa yang kau sudah susun rapi semua berantakan. Hanya karena apa? Supaya semua kebiasaan kita yang salah, yang selama ini menganggap karena aku, karena saya bisa, karena saya punya status, karena saya punya sekolah, karena saya punya jaringan, saya punya koneksi, saya punya pengalaman. Itu semua himpunan yang membawa kita, otak kita akan berpikir, saya bisa karena saya bisa karena saya sendiri cakap, saya bisa karena saya berpendidikan. Tetapi Tuhan dalam hikmatnya yang maha kudus, Dia mengizinkan pada gurun, supaya orang Israel tahu, waktu mereka masuk tanah Kanaan, itu bukan karena perang dari Yosua, bukan karena pedang, bukan karena senjata, tetapi karena tangan Tuhan. Amen. Karena tangan Tuhan yang ada mengawal bangsa ini. Saya baca Alkitab sekarang ada di Yosua, selesai Yosua 24 dan sekarang di Hakim-Hakim pasal 1. Saya dapat satu poin atau pesan dalam kitab Yosua. Pesan akhir dari Yosua, kamu masuk tanah Kanaan bukan karena gagahmu. Kamu masuk tanah Kanaan bukan karena kuatmu. Engkau memasuki kota yang tidak kau bangun. Engkau memasuki satu tanah yang tidak kau tanam tapi kau tuai. Engkau memasuki satu area di mana engkau tidak kerja keras, orang lain yang kerja keras sebelum engkau, dan engkau yang menikmati. Dan itu semua bukan karena tangan saudara, bukan tangan kita. Saya, saudara-saudara, tertarik sekali ketika saya baca ayat ini. Saya buka lagi, saya punya lembaran hidup ke belakang. Saya simpulkan, kalau Tuhan tidak buat proses, kalau Tuhan tidak bawa kita di lembah kekelaman, kalau Tuhan tidak izinkan kita ada di bayang-bayang maut, hampir mati untuk nak mati. Haleluya. Itu lebih bahasa, hampir mati untuk nak mati. Lebih baik hampir mati daripada hampir hidup. Betul? Hampir mati, lembah kekelaman. Tapi di situ kita belajar bahwa ternyata hidup ini, without Yesus we are nothing. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tetapi Tuhan tidak mau kita jadi domba-domba terus. Tuhan tidak mau kita jadi domba yang tak berdaya. Domba yang tidak bisa melawan musuh. Domba yang tidak bisa merawat diri. Domba yang tidak berdaya, hanya dituntun makan, tidak bisa mandiri. Kita dibawa di proses untuk kita naik level. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, pesan ini kuat di roh kita. Pesan ini kuat di roh saudara. Saudara tangkap ini dan katakan, Tuhan punya maksud di balik pencobaan. Ketik di situ. Tuhan punya maksud di balik pencobaan. Dan salah satu maksud supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan menahan diri. Supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan menahan berkat. Supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan mengambil jobmu. Supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan mengambil peluang-peluangmu. Kalau Tuhan mengambil apa yang selama ini kau banggakan. Tetapi saudara, ada jalan yang saya sarankan. Jangan tunggu sampai Tuhan bawa kita ke sana. Sadari sekarang. Amin. Musim ini adalah kesempatan
bagi orang ini adalah batu sandungan, bagi orang lain ini adalah batu yang membuat orang terjungkal. Yes. Tetapi musim ini bagi kita adalah musim yang menjadi batu loncatan. Amin. Saudara akan lebih smart, saudara akan lebih paham, Yes. saudara lebih tangkap ini maksud Tuhan untuk saya. Saya tidak akan seperti dulu lagi, dan kita akan go ke depan. Yes. Kita akan maju. Kenapa? Karena Tuhan mau kita keluar dari lembah kekelaman. Amin. Saya bagikan saudara-saudara yang kedua, ya. Semoga ada sampai ke 7 ini. Tapi mari kita baca Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Haleluya. Saudara bersemangat. Tulis di situ, saya bergairah dengar firman. Amin. Ketik, saya bersemangat dengar firman. Saya percaya saudara-saudara, ini handphone diambil. Saudara bergairah dengan firman. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan yang ketiga bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Ya. padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Haleluya. Jadi Yes. ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, Yes. untuk membuat engkau mengerti Yes. bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, Yes. tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, ayat ini mengatakan, ingatlah pada perjalananmu pada 40 tahun yang atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Kita berjalan di padang gurun 40 tahun. Ini orang Israel. Secara jasmani terjadi pada mereka, tetapi secara rohani terjadi pada kita. Ya. Kita dibawa oleh Tuhan di padang gurun, sekolah padang gurun, Yes. lembah kekelaman, proses pembentukan. Dan Tuhan bilang di situ maksudnya apa? Ya. Saudara ada baca supaya apa? Haleluya. Merendahkan hati. Supaya Rendahkan hatimu. lewat pengalaman lembah kekelaman, supaya lewat pengalaman padang gurun, supaya lewat sekolah padang gurun, supaya lewat proses pembentukan itu, kita di sana kita walk through, kita hanya melewati. Untuk apa? Sesudah kita lewati masa padang gurun ini, sesudah kita melewati masa sulit ini, masa sukar ini, salah satu tujuan Ya. dalam khotbah saya, tujuan yang kedua adalah untuk merendahkan hatimu. Hatimu. Oh yes. Haleluya. Haleluya. Proses membentuk karakter kita, Ya. merendahkan hati kita. Torang maaf saudara, mau bagaya apa lagi kalau Tuhan so ambil semua? Amin. Betul. Torang mau tunjukkan apa lagi kalau semuanya tidak ada? Kita mau tunjukkan jago kita gimana kalau kita sudah jalan saja tidak bisa. Ya. Betul. Ngomong saja suara Tuhan sudah ambil. Ada waktu kita pengen bergerak tapi tak berdaya. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari pengalaman padang gurun, pengalaman lembah kekelaman? Pernah kita menangis. Berhentilah menangis, tangkaplah pesan Tuhan di balik padang gurun, di balik lembah kekelaman. Engkau menangis, saudara. Gereja kita mari naik level. Menangis Ya. itu alkitabiah. Tapi menangis bukan menyesali keadaan, tapi menangis karena ingat Tuhan baik. Amin. Karena ingat Tuhan punya anugerah. Tuhan beri kita kesempatan, the second chance, kesempatan kedua. Tangisilah bahwa saudara sebenarnya sudah tidak ada harapan, tapi oleh karena Tuhan masih beri engkau kesempatan. Amin. Tapi sekarang yang Tuhan mau, setelah lewat musim ini, setelah lewat pandemik ini, saudara lihat orang yang tadinya berdiri kokoh, usaha-usaha di bidang pariwisata pada ambruk, saudara-saudara. Orang yang jualan, yang catering makanan, yang begitu banyak pesanan, sekarang tidak punya pesanan sama sekali atau 1-2 saja. Orang yang tadinya menjadi event organizer, punya penghasilan yang banyak, orang tidak lagi membuat acara. Gedung-gedung yang biasa disewa tiap hari, sampai harus jadwal jauh-jauh hari, sekarang kosong melompong. Ya. Saudara-saudara, Tuhan pengen tunjukkan
Engkau mungkin dapat orderan untuk nyanyi, main musik, untuk jasa-jasa di luar sana. Ada waktu saudara sudah rasa bahwa semuanya tidak ada lagi orderan, tidak ada lagi permintaan. Dan ini merupakan cara Tuhan, hikmat Tuhan, kemampuan supranatural Tuhan untuk membuat kita rendah hati. Haleluya. Amin. Pencobaan untuk membuat saya, Tuhan izinkan pencobaan untuk membuat saya rendah hati. Yes. Tulis di situ, pencobaan untuk saya rendah hati. Pencobaan Tuhan izinkan untuk saya low profile, tidak lagi membanggakan apa-apa. Coba saudara punya keahlian luar biasa, tapi kalau tidak ada orang yang minta, tidak ada orang yang butuh jasa saudara. Saudara penyanyi yang sangat merdu, tapi tidak ada konser lagi sekarang yang bisa membuat saudara bisa ada job. Apa yang kita buat selama ini yang mungkin mengarah pada kita lupa siapa Tuhan. Ini adalah cara Tuhan mengizinkan supaya kita rendah hati. Kalau selalu proyekmu sukses, proyekmu selalu berhasil, selalu dapat job, selalu dapat hasil yang gemilang, tapi pada saat Tuhan izinkan masa paceklik, engkau mungkin bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Bapak? Kenapa ini terjadi? Jawabannya salah satu, supaya engkau mulai merendahkan hatimu. Sebab engkau mendapatkan kekayaan dan engkau mendapatkan berkat itu bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan yang membuat langit yang tadinya besi di atasmu menjadi pintu surga yang terbuka. Tanah yang besi tembaga bisa bercocok tanam dan bertumbuh. Itu karena Tuhan. Saudara pelajari di Ulangan 7:8. Semua karena Tuhan. Amen. Semua karena Yesus. Jadi orang-orang yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman, sedang walk through, ya, sedang melewati jalan yang baka ini, lembah baka ini. Kalau saudara tangkap maksud Tuhan, saudara tidak akan stres. Kalau saudara tangkap pesan Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Karena lewat pengalaman ini, saya akan makin rendah hati. Saudara, ada banyak pengkhotbah keliling sekarang. Pengkhotbah keliling kesana kemari, KKR, posting di Facebook. Kelihatannya ada sebuah sukacita, euforia yang luar biasa. Kita bangga megah itu baik. Tapi jangan lupa, ya, segala sesuatu Tuhan izinkan. Tidak ada undangan pelayanan, tidak ada undangan khotbah, tidak ada sama sekali. Ini tanda bahwa Tuhan sedang membawa kita pada satu proses untuk kita berkata dengan kesadaran dari dalam hati, semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Yesus. Saudara, sebaliknya, saudara, perusahaan hand sanitizer lagi diangkat, ya. Perusahaan pembuat masker sedang naik daun. Perusahaan-perusahaan pembuat alkohol atau alkohol yang murni itu sekarang lagi dicari orang. Apa yang sudah selama ini lakunya kurang, apotek-apotek yang kurang dilirik sekarang rame. Jadi semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan punya kuasa. Jadi apa yang ada pada kita semua karena anugerah, dan itu sebabnya Tuhan minta. Mari tangkap pesan Tuhan lewat proses ini, lewat pandemi ini. Tangkap rencana Tuhan agar supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Rahasianya, setiap berkat akan terus mengalir sampai ke tempat yang terendah. Kalau masih ada orang lebih rendah hati dari kita, berkat itu masih akan lewat dari kita. Tapi kalau kita sudah jadi paling rendah hati, berkat terakhir walaupun dihalangi akan datang pada saudara. Berkat akan datang pada orang yang memiliki hati, memiliki kerendahan hati. Karena tempat terendah adalah tujuan terakhir dari air berkat dari Tuhan. Aliran-aliran berkat akan turun ke tempat yang terendah. Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, yang transenden, yang tak terjangkau itu. Tetapi Allah yang sama, yang tak terjangkau itu, Dia turun pada orang yang remuk hati. Dia turun pada orang yang hancur hati. Dia turun pada orang yang rendah hati. Kapan terakhir saudara berdoa dengan air mata? Kapan terakhir saudara berdoa dengan hancur hati? Tanda saudara merasa tidak bisa apa-apa. Kapan terakhir itu terjadi? Di situ Tuhan sedang beracara. Di situ Tuhan sedang mengajar kita. Jangan kecewa, jangan stres, jangan bingung, jangan galau, jangan saudara kehilangan arah dan harapan. Karena di balik proses ini,
Tuhan sedang membentuk saudara jadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Karena Allah menentang orang congkak, bukan? Yes. Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang angkuh. Sombong, angkuh, congkak, anak saudara orang tiga. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ketik di situ. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang dikasihi Tuhan masih tidur, Tuhan sudah sedia berkat. Amin. Orang yang dikasihi Tuhan, musuh bersatu jalan menyerang, tapi bertujuh jalan mereka lari. Oh, haleluya. Orang yang dikasihi Tuhan jadi kepala bukan ekor. Yes. Orang yang dikasihi Tuhan akan naik bukan turun. Orang yang dikasihi Tuhan di kota diberkati, di ladang diberkati, bakul, adonan, buah kandungan diberkati. Jadi orang yang rendah hati mudah sekali mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Mudah mendapatkan anugerah Tuhan. Dan hari ini saya percaya, walaupun saya bisa bagi baru dua yang saya bisa bagi, ada waktu lain saudara. Tuhan bagikan ini untuk saya dan saudara. Oh, Ingat haleluya. pesan, apa tujuan, mengapa Tuhan? Kok Tuhan seperti tidak ada kerjaan? Tidak. Tuhan punya planning, agenda, rencana demi masa depan kita, penuh dengan kemuliaan. Salah satu adalah supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan tinggalkan kita. Ya. Kalau kita berjalan tanpa Dia, ternyata kita tidak bisa jalan sendiri. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, supaya lewat proses ini, saudara, saya mengalaminya. Saya pernah, saudara, soal kerendahan hati ini, saya pernah bersaksi pada jemaat dan ini membuat saya tertawa sendiri dalam hati. Waktu saya di yudisium, ini pun kalau dicerita bisa sombong lagi. Waktu saya yudisium MPDK, saya diumumkan dengan nilai 3,8. 3,8 itu magna cum laude. Dan diumumkan di kampus di mana saya kuliah, ini perasaan jadi besar. 3,8. Satu-satunya 3,8 magna cum laude. Sampai ada orang yang dari seberang bilang, kalau kita ada di Manado kita kasih akan es krim magna. Magna apa itu? Yang pokoknya penghargaan. Dan waktu saya pulang ke gereja, saya umumkan di jemaat dengan kebanggaan. Kemudian saya bilang, ayo jemaat, waktu saya wisuda di gedung yang besar itu? NCC. Saya wisuda di situ. Saya berharap jemaat boleh hadir karena mendengar gembala wisuda dengan magna cum laude. Saudara-saudara, ada yang summa cum laude, magna cum laude, cum laude, memuaskan, sangat memuaskan. Ya, lulus. Pada waktu saya punya giliran untuk maju dan diwisuda, saya disebutkan nama saya, kemudian saya disebutkan dengan status kelulusan, lulus. Angka saya tidak berubah, tapi yang tukang baca salah baca. Dan waktu itu saya bilang, puji Tuhan, karena tidak ada jemaat yang ada iko. Kenapa? Dari situ saya belajar. Orang sombong itu Tuhan tidak simpati. Ya, betul. Orang yang merasa pintar itu Tuhan tidak tertarik. Yes. Dan saya belajar, biar aja orang dia bodoh-bodoh, mar lebih asli pintar. Oh, haleluya. Daripada dapat dia pintar, mar lebih asli bodoh. Bodoh. Jadi saya percaya kerendahan hati adalah modal untuk kita dipromosi Yes. oleh Tuhan. Orang rendah hati mudah ditegur. Ya. Orang rendah hati mau menurut. Ya. Orang rendah hati tidak keras kepala. Orang rendah hati mau dengar-dengaran. Yes. Orang rendah hati tidak suka berontak. Yes. Orang rendah hati tidak simpan hati. Tidak Ya. simpan kesalahan orang. Amin. Orang rendah hati rela dihina. Yes. Orang rendah hati rela disepelekan. Tidak dianggap pun dia tidak marah. Yes. Ini akan membuat Tuhan berkarya besar dalam hidup Amin. saya. Dan berkarya hebat dalam hidup saudara. Berhentilah Haleluya. sombong. Karena sombong cuma mendapat tombong. Tidak akan dapat apa-apa. Hanya akan dapat kosong melompong bersama tombong. Tetapi orang yang rendah hati akan mendapatkan kasih karunia, Amin. anugerah dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.